Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan mengikuti uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Tahassus Al-Quran Ngabang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, Bapak absen dulu ya. Citra Anissa Fitri, Hadirah. Rahma Haya Husniah, Hadirah. Hening Nur Hasanah, Muhammad Ivan Rizvana, Tegar Azizir Rohim, Kafi. Baik anak-anak, hari ini masuk semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, kelihatannya kelas kita pada hari ini sudah bersih dan kita bisa memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep manajemen. Dengan kompetensi dasar yang pertama, mendeskripsikan konsep manajemen. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Everyone is Teacher Here, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep manajemen dan mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dengan baik dan benar, dengan mengembangkan sikap bertakwa, jujur, kerjasama, kreatif, dan disiplin. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang konsep manajemen, siapa yang masih ingat materi pelajaran pada minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Permasalahan koperasi di Indonesia. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Pengembangan koperasi Indonesia, penyempurnaan undang-undang koperasi dan peraturan pelaksanaan lainnya. Pada minggu yang lalu, kita mempelajari tentang permasalahan koperasi di Indonesia. Ada yang tahu nggak apa hubungannya koperasi dengan manajemen? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh, coba kamu Tegar. Koperasi dapat mencapai tujuan apabila manajemen berjalan dengan baik. Ya, bagus Tegar. Tepuk tangan untuk Tegar. Alhamdulillah. Oke, di dalam manajemen itu manfaat yang kita dapatkan itu sangat banyak ketika kita mempelajarinya. Ketika kita mempelajari manajemen, kita dapat menjadi pribadi yang ulet dan teliti.
dan juga mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Nah, maka kita sebagai manusia untuk mencapai tujuan itu tetap dibutuhkan yang namanya manajemen atau cara mengatur diri. Mungkin tadi malam kalian sudah mempelajari ya materi tentang hari ini, maka untuk mencoba atau mengetes kemampuan kalian, Bapak akan memberikan pretest. Oke, Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, sudah selesai. Ya, kumpulkan. Baiklah, setelah ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang konsep manajemen. Hai, perkenalkan, aku seorang manajer di suatu perusahaan ternama di ibu kota. Pekerjaanku itu bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Itu artinya aku melakukan kegiatan manajemen. Kali ini aku akan melakukan rapat dengan para staf. Kami akan melakukan rapat tentang perencanaan produksi tahun yang akan datang. Yap, sebelum melakukan rapat, aku harus menyusun planning atau perencanaan terlebih dahulu. Planning ini aku susun guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus aku lakukan untuk mencapai tujuan. Aku harus melakukan perencanaan yang baik dengan membuat tujuan yang jelas dan juga bersifat sederhana, sehingga nantinya akan mudah dipahami. Dengan membuat planning ini, aku bisa meminimalisir peluang-peluang kesalahan yang ada, dan tugasku menjadi tepat sasaran, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman kegiatan. Aku juga akan membentuk struktur pekerjaan terbaru. Aku akan mengelompokkan para stafku ini dan melakukan pembagian tugas sesuai keahliannya masing-masing. Kegiatan yang aku lakukan ini disebut organizing atau pengorganisasian. Oke, aku sekarang sedang melakukan rapat. Aku akan menjelaskan perencanaan produksi tahun yang akan datang dan struktur pekerjaan yang sudah disusun kepada para staf. Aku menegaskan kepada para staf untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan ini. Kegiatanku ini bisa dikatakan sebagai actuating atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaan nantinya aku juga bertugas meneliti apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.
Hal ini dalam dunia manajemen sering disebut sebagai controlling atau pengawasan. Aku selalu memperhatikan hal-hal dalam melakukan pengawasan ini, seperti jalur kesalahannya, penetapan waktu pelaksanaan pengawasannya, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjutnya. Hal ini akan membuat pengawasan lebih efektif loh. Kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu dinamakan fungsi manajemen. Kamu bisa lebih mudah menyebut fungsi manajemen ini dengan POAC. P untuk planning, O untuk organizing, A untuk actuating, dan C untuk controlling. Agar fungsi-fungsi tersebut bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan juga sumber-sumber atau sarana manajemen. Di antaranya ada manusia, uang atau biaya, bahan-bahan, tata kerja, pasar dan mesin-mesin, serta peralatan. Itu semua disebut sebagai unsur-unsur manajemen. Di dalam perusahaan ini ada beberapa tingkatan manajemen. Lihat, yang sedang berada di ruangan besar sebelah ruanganku itu CEO atau Chief Executive Officer perusahaan. CEO ini bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan, sehingga dalam tingkatan manajemen dia yang tertinggi atau dinamakan top management. Kalau aku berada di tingkatan middle management, aku wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada top management. Kamu lihat, yang sedang mengawasi tenaga-tenaga operasional perusahaan ini namanya supervisor. Supervisor itu tingkatan manajemen paling bawah atau dinamakan lower management. Nah, sudah paham kan mengenai manajemen itu? Apakah kamu tertarik menjadi manajer seperti aku? Jangan lupa belajar yang rajin dan semangat ya. Sampai jumpa. Oke anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyimak video pembelajaran tentang manajemen, terutama tentang pengertian, unsur dan fungsi manajemen. Selanjutnya setelah ini kalian membentuk kelompok sesuai dengan apa yang Bapak tampilkan di depan untuk mengerjakan tugas LKPD. Di dalam LKPD itu terdapat beberapa permasalahan dalam manajemen dan kalian akan bersama-sama berdiskusi dan menyelidiki tentang bagaimana cara menganalisis dan menyelesaikan masalah di dalam manajemen. Oke, anak-anak dipersilakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan yang ada di depan.
Oke, sudah selesai? Sudah. Baiklah, Bapak minta satu persatu kelompok maju ke depan untuk presentasi. Mulai dari kelompok 1. Dipersilakan maju ke depan. Cara mengatasi konflik antar departemen dalam perusahaan yaitu pastikan peran dan tanggung jawab karyawan diklasifikasi dengan sejelas-jelasnya sebelum memulai pekerjaan, sehingga semua orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi harapan tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Cara mengatasi perbedaan gaya bekerja pada perusahaan yaitu dengan menyadari bahwa setiap gaya bekerja mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memahami dan menghormati gaya kerja setiap anggota tim penting dalam membentuk kerja tim yang sukses. Kita beri tepuk tangan. Konflik kepemimpinan terjadi jika individu yang tidak berpengalaman dipromosikan dengan cepat ke posisi tersebut dan tidak diperlengkapi dengan pelatihan. Tekanan lingkungan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan variasi gaya kepemimpinan dapat menimbulkan konflik. Cara mengatasinya yaitu HRD harus menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Cara penyelesaian konflik kepribadian dalam jangka pendek dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut dan secara jangka panjang. HRD dapat menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerja. Baiklah anak-anak, hari ini kita menerapkan model pembelajaran everyone is teacher here. Artinya adalah model pembelajaran di mana kamu semuanya bisa menjadi guru. Caranya bagaimana? Caranya yaitu nanti Bapak akan menyebarkan kertas atau kartu indeks soal yang nanti kamu silahkan tulis dengan soal yang kamu pahami dari bab manajemen. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, soal yang sudah kamu kumpulkan di depan itu nanti satu persatu Pak akan acak melalui aplikasi Spinnerwell ini. Nama yang keluar itu akan mengambil pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang dia buka. Oke, bisa dipahami? Nama yang keluar adalah Fadila Nugrahati untuk mengambil pertanyaan ke depan. Sebutkan 5 prinsip manajemen. Prinsip yang pertama adalah pembagian kerja. Prinsip yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab.
prinsip yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, dan yang terakhir adalah kesatuan arah. Oke, kita beri tepuk tangan. Ning Nur, ya. Kepada Ning Nur Hasanah untuk segera mengambil pertanyaan ke depan. Sebutkan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada uang, yang ketiga ada bahan material, yang keempat ada metode, yang kelima ada mesin, dan yang keenam ada pasar. Ya, kita beri Kafi. Ya, kepada saudara Kafi untuk maju ke depan mengambil pertanyaan. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan keempat ada pengawasan. Ya, kita beri tepuk tangan. Oke, kepada trio Senia untuk maju ke depan. Apa pengertian manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan, Listiani. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita beri tepuk tangan untuk Listiani. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, coba Ivan Diswana. Prinsip manajemen. 1. Pembagian kerja. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. 5. Kesatuan arah. 6. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 7. Pemberian upah. 8. Pemusatan. 9. Jenjang jabatan. Oke, kita beri tepuk tangan. Bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Rahmahaya. Manajemen. 1. Manusia atau man. 2. Uang atau money. 3. Bahan atau material. 4. Metode atau methods. 5. Mesin atau machine. 6. Pasar atau market. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke anak-anak, untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengambil penilaian akhir dengan memberikan post test kepada kalian. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Oke, Bapak beri waktu 5 menit kepada kalian untuk mengerjakan post test. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan penilaian akhir untuk materi pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran ekonomi dengan lancar. Dan apakah hari ini kegiatan belajar mengajar menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah mempelajari materi tentang konsep manajemen yang kaitannya dengan pengertian, fungsi dan unsur-unsur manajemen serta hal-hal yang terkait dengan manajemen. Dan kalian telah mampu mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam manajemen serta mampu mencari solusi atau alternatif penyelesaian dari masalah yang terjadi di dalam manajemen. Serta kalian pada hari ini juga telah melaksanakan penilaian dari proses belajar, mulai dari penilaian sikap, keterampilan, hingga penilaian akhir. Alhamdulillah, kita beri tepuk tangan dulu. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang bidang-bidang manajemen dan penerapan manajemen di lingkungan sekolah. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Hati-hati jika kalian pulang ke rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.